Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Telah bergabung bersama saya ekonom senior Faisal Basri. Selamat malam Pak Faisal. Sebelum ke Pak Faisal saya ke Bung Saleh Daulay terlebih dahulu. Bung Saleh, Anda sebagai DPR ini anggaran cukup besar ya untuk pelatihan aja 5,6 triliun dan total anggarannya sekitar 20 triliun. Bagaimana mekanisme pengawasan dari parlemen terhadap penggunaan anggaran ini? Salah satu yang membuat kita sebetulnya agak kesulitan untuk mengawasi kartu prakerja ini karena memang pelaksanaannya tidak berada pada Kementerian Teknis. Ini kan langsung di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian. Oke. Yang di mana Kementerian Perekonomian itu koordinator, namanya koordinator, dia tidak ikut di dalam salah satu kemitraan di komisi. Apakah itu jadi hambatan gitu? Ya tentu saja hambatan. Dulu kita berharap ini kan langsung di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Namanya Kartu Prakerja. Tujuannya untuk menciptakan orang bisa bekerja, pelatihan kerja. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan itu kan juga punya BLK. Mereka juga punya program membangun BLK komunitas di mana-mana. Artinya ini kan pasti paling sejalan kalau ditempatkan di Kementerian Ketenagakerjaan. Tetapi karena dia di bawah Kementerian Perekonomian, sampai hari ini kita belum pernah ada rapat khusus terkait dengan pelaksanaan kartu prakerja ini. Apakah itu jadi hambatan bagi DPR untuk mengawasi atau meminta rapat dengar pendapat umum dengan Menko Perekonomian? Ya tentu saja, karena kita kalau mau rapat pun ya tentu harus meminta izin dulu dari pimpinan DPR. Kemudian kan kita juga secara teknis tidak bisa ikut langsung mengawasi, misalnya katakanlah secara teknis bagaimana cara rekrutmen pesertanya, kemudian bagaimana cara rekrutmen platform yang memenangkan pelatihan-pelatihan itu, kemudian bagaimana teknis yang sebetulnya dilakukan mereka nanti pasca terjadinya pelatihan dan macam-macam. Jadi ini tentu sangat menyulitkan sekali dan itu jarang sekali ya menurut saya ada pekerjaan teknis tapi dikerjakan oleh Menteri Perekonomian. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi menurut Bung Saleh Daulay? Kenapa tidak diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja tapi pada Menko Perekonomian? Ya mestinya ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah kepada kita apa targetnya sehingga tidak ditaruh di Kementerian Teknis gitu. Sementara kan kita membutuhkan itu, masyarakat tentu berharap bahwa ini dilaksanakan secara profesional. Dan ingat, Kementerian Teknis lah yang tahu dan selama ini menggeluti bagaimana pelaksanaan program kerja itu dengan baik gitu. Nah kalau diserahkan ke Menteri Koordinator, ini kan Menteri Koordinator ini perekonomian secara umum. Dan di sana itu membahas tentang keuangan negara, membahas tentang SDM, membahas tentang bagaimana kita mempertahankan perekonomian kita secara umum gitu. Bukan soal hanya pekerjaan tenaga kerja ini. Dengan sejumlah hambatan-hambatan yang sifatnya birokratis tadi, apakah kemudian parlemen tidak bisa mengawasi? Tentu saja tetap bisa, cuman tadi teknisnya saya katakan itu agak kesulitan lah. Sampai hari ini kita baru mau mengagendakan rapat dengan PMO-nya, bukan dengan menterinya malah justru, yaitu dengan PMO-nya, Project Management Officer-nya. Dan saya tidak tahu apakah nanti mereka datang. Kalau tidak salah rencananya hari Jumat depan kita akan panggil. Nah kalau mereka datang itulah pertama sekali kita mau melaksanakan evaluasi dan pembicaraan terkait ini gitu. Sebelum itu kita tidak ikut. Nah misalnya bagaimana mereka menentukan semua segala macam ini kita tidak pernah ikut. Oke, baik. Sebelum ke Bung Faisal Basri, saya ke Bung Doni dulu untuk memberikan tanggapan. Kenapa tidak berada di Kementerian Tenaga Kerja tapi pada Menko Perekonomian? Ya, jadi memang memang awalnya ini ya dibicarakan di tingkat Kementerian Perekonomian, ya, desain dan perumusan, tapi juga melibatkan Kementerian Teknis sebenarnya. Nah, saat ini tentu saja ya yang dilakukan adalah koordinasi antara Menko Perekonomian, kemudian PMO dan juga Kementerian Tenaga-Kerjaan. Jadi ini sifatnya koordinatif lintas kementerian yang memang menjadi pangku kepentingan untuk kartu prakerja ini. Jadi isunya sebenarnya bukan saya melaksanakan, tapi bagaimana koordinasi ini berjalan secara baik supaya kartu prakerja ini secara implementasi bisa ditanggungjawabkan dan juga secara anggaran itu tidak bermasalah. Itu sebenarnya yang menjadi semangat dibalik kartu prakerja ini. Tapi pertanyaannya kan sebetulnya kenapa ini tidak di bawah Kementerian Tenaga Kerja? Iya, karena Kementerian Tenaga Kerja itu sebenarnya menjadi pihak yang
apa namanya berkoordinasi atau menjadi pihak yang salah satu pihak yang memang menjadi vital juga dalam program Kartu Prakerja ini, tapi dalam koordinasi juga dengan dengan berbagai kementerian lain dan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian, begitu Mas Budiman. Oke, baik Bung Doni, saya akan ke Bung Faisal Basri sebagai seorang ekonom senior. Tadi sudah ada juga sinyalemen dari Bung Saleh Daulay, ini penempatannya seharusnya di Kementerian Tenaga Kerja tapi ditempatkan sebagai koordinator di perekonomian. Anda lihat memang ada kejanggalan lain di balik program Kartu Prakerja ini, Bung Faisal? Ya, kalau Kementerian Tenaga Kerja, kebetulan saya ikut membantu perencanaan tenaga kerja nasional ya. Jadi cukup tahu banyak apa yang dilakukan oleh kementerian ini, sampai-sampai mereka punya aplikasi bisa dibuka di handphone, jumlah tambahan penganggur setiap hari, lantas karakteristik penganggurnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, macam-macam gitu ya, sehingga mereka sudah tahu persis apa yang harus dilakukan. Yang kedua, yang saya lihat janggal adalah jangan anggap 28% dari 5,6 triliun itu kecil. Itu jumlahnya 1,5 triliun rupiah. Jumlah yang sangat teramat besar. Kemudian kedua, yang mau disasar nih apa? Penganggur per Februari itu 6,9 juta. Ya, 6,9 juta. Korban PHK menurut Kemenaker mendekati 3 juta. Udah 9 jutaan ya. Nah berarti yang melamar di platform ini 9 juta semua penganggur dan korban PHK secara matematis itu tercover luar biasa hebat. Ya, artinya gini Bung Faisal, kalau tadi yang diuntarkan oleh Bung Saleh adalah soal penempatan bukan di Kementerian Tenaga Kerja tapi di Kemenko Perekonomian, ini sesuatu yang tidak tepat juga atau gimana? Sangat tidak tepat, namanya juga Menteri Koordinator bukan pelaksana, itu udah saya sepakat sekali lah gitu ya. Kenapa? Kenapa menurut Anda tiba-tiba ini ditempatkan di posisi sebagai Menko Perekonomian? Perekonomian kan kurang kerja. Karena separuh pekerjaannya beralih ke kantor Menko Maritim. Jadi Menko Perekonomian sekarang kerjanya adalah ngurus Omnibus Law dan kartu kerja. Itu aja. Tapi apakah semata-mata karena kurang kerja kemudian dikasih kerjaan kartu prakerja gitu? Iya. Ya itulah sinismenya ya, sinismenya. Oke, saya coba lihat ya. Ada juga sebuah survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas soal keyakinan publik bahwa kartu prakerja ini bisa menyelesaikan problem yang ada. Bisa ditampilkan nggak? Ini kan mengatakan bahwa tidak yakin ya kartu prakerja membantu dapat kerja, tidak yakin tetap karena lapangan kerja tetap sempit 43,8%, tidak yakin program rentan disalahgunakan 34,8%, yang yakin 16,7%. Itu yang kartu prakerja membantu dapat kerja. Ada ketidakyakinan yang cukup besar juga sebetulnya. Ini soal link and match. Ada lagi bahannya soal ini? Ya, jadi Bung Faisal, memang ada kalau publik merasa juga tidak yakin ya, karena lapangan pekerjaan tetap sempit. Ya, artinya orang udah ikut kursus, udah ikut pelatihan apapun, tapi lapangan kerjanya tidak ada. Nah, Anda sebagai seorang akademisi, program-program yang ditawarkannya apakah bisa menjawab soal orang-orang yang kemudian korban PHK itu sendiri? Nah, pertanyaannya, sekarang kan korban PHK, desainnya orang yang menganggur kan, orang yang masuk pasar kerja yang belum punya kemampuan apa-apa, yang menurut Pak Rosan bisa ditingkatkan produktivitas dan kompetensinya. Ya. Nah kembali saya concern dengan targetnya ini apa? Target kerja ini. Penganggur 6,9. Penganggur yang belum dapat kerja itu target nggak? Sasaran nggak? Kan bukan korban PHK saja kan? Orang yang tidak punya pekerjaan itu adalah penganggur 6,9 juta, korban PHK 3 juta, itu yang dirumahkan lah, yang disuruh cuti di luar tanggungan. Kemudian TKI yang pulang, itu ratusan ribu. Yang mereka dari Malaysia, dari Hong Kong kan pulang semua. Nah, kemudian orang-orang yang baru tamat sekolah masuk pasar kerja. Nah, kalau di jumlah ini kira-kira sasarannya apa? Nah, di sini tidak jelas sehingga muncullah
yang sudah mengakses 9 juta. Wah, luar biasa. Kalau 9 juta selesai ini pengangguran. Kan mustahil. Artinya ada CEO yang dapat, ada yang macam-macam itu. Oke, baik. Saya akan ke Bung Rosan Roslani sebagai pengusaha. Tadi ada ketidakyakinan dari publik bahwa pelatihan-pelatihan ini kemudian tidak otomatis akan dapat pekerjaan. Tapi jawabannya Bung Rosan setelah jeda berikut ini.